Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di meeting room ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Yang kami hormati Kepala Mansatul Lahat selaku Ketua Penyelenggara webinar ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat, Bapak Ibu Pengawas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lahat, Kepala Madrasah di lingkungan Kementerian Agama, kemudian Kepala Sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak narasumber dan Ibu moderator pada webinar ini, kemudian Bapak Ibu guru hebat dan peserta se-Indonesia. Acara pembukaan webinar media pembelajaran dengan komik live 3. Marilah kita buka webinar ini dengan melafazkan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Peserta dimohon trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.
Peserta disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Ketua Penyelenggara Webinar sekaligus membuka webinar ini dengan resmi kepada Kepala Mansatul Lahad, Ibu Dr. Anda Sumila MPDI. Disilahkan. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Mbak Yus tutup pintaran Mbak Yus dengan sekarang kan filenya aja ini ada Pak Yos. Ini ya. Tapi jurusan Mbak Yus kan PKN bisa di mana baik. Dia hari Senin ini sama Benny berangkat Lembang. Ya. Boleh. Nasrul. Tidak malam Senin, malam Selasa. Jelas Senin. Apa? Kalau tidak boleh, Bil. Trial version. Kebiasaan berjualan. Ada ini? Ya, silakan. Boleh. Salam dulu kami, Bu. Trial version. Assalamualaikum Ya, saya tiga. warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Alhamdulillah Oh, ya. alamin. Ngeri-ngeri sedap pakai. Trial version. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Francisco. ali Karena nitip duit sama Ibu Hai. Muhammad. Jadi tinggal Francisco menurut ada ini menurut Agus. Apa nak center? Uang. Aku pak saya ubah dulu ini tahu gitu maksudnya dulu adalah ini macam apa mikirnya awal kira-kira akhirnya ada itu kalau jelas oh ya kuat itu
Pak Dadang dengan Pak Ayub tuh. Oh, uang. Itu ada ganggu uang. Salah. Terus Jadi, itu uang. Itu yang tiap realisasi. kepala sekolah itu bukan jabatan profesi, jabatan politik. Ini hari ini, Pak. Ya. Jangan ngesok niat, jangan berambil. Contohnya Pak Salis, punya Pak Sutopo 40 juta, mungkin dapat SMA dulu bikin tengah protes, ya. Orang tahu kayak ini loh bisa menjadi sekolah kecil. Nah, jangan fokus bukan proyek banyak. Nah, anu gagasan bener itu kan baru perpustakaan, ruang kamar mandi. Terus jadi kenapa lapor, apa ini, tidak begini. Malam. Saya lagi ikut seminar. Ya Ibu Umi, silakan dihidupkan mic-nya Ibu Umi. Lanjut. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi acara kita sebentar lagi, acara inti dari webinar ini akan kita laksanakan. Mohon perhatikan Bapak Ibu, saya selaku host ini akan memberikan aturan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk mengikuti acara webinar ini. Yang pertama, mohon kepada peserta agar memute-kan mic-nya selama narasumber memaparkan materi. Kemudian peserta dilarang share screen atau merekod atau merekam selama webinar berlangsung. Kemudian pada sesi tanya jawab, peserta bisa raise hand atau tunjuk tangan, angkat tangan, atau memberikan pertanyaan pada kolom chat. Jika peserta diberi kesempatan bertanya, maka diperbolehkan menghidupkan mic-nya. Berikutnya, peserta dilarang membuat kegaduhan selama webinar. Dan terakhir, peserta berhak mendapatkan sertifikat dengan syarat mendaftar, mengikuti webinar, dan juga mengisi formulir sertifikat. Jadi mohon Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, tolong mikrofonnya di-mute-kan Bapak Ibu demi kelancaran kita mengikuti webinar ini. Sekali lagi, Bapak Ibu tolong mic-nya di-mute-kan ketika narasumber nanti akan memaparkan materi. Nah, untuk selanjutnya
saya serahkan kepada moderator Ibu Wiwin Agusmawati untuk mengatur jalannya webinar ini. Kepada Ibu Wiwin Agusmawati, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Umiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita seluruh Bapak Ibu guru hebat yang mendaftar itu berasal dari 28 provinsi dari Aceh sampai Papua. Lebih kurang 450 Bapak Ibu guru hebat yang bergabung. Mudah-mudahan bisa bergabung semua pendaftar webinar ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala Mansatu Lahat selaku penyelenggara, kemudian yang kami hormati Bapak Andi Subhan Esos dari SMA Negeri 2 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di room ini, lebih kurang 150 yang sudah bergabung. Mudah-mudahan dengan berjalannya webinar ini semua bisa bergabung. Ibu Umi selaku host dan Bapak Ibu guru hebat peserta webinar ini. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu supaya bisa memute-kan mic-nya masing-masing agar nanti narasumber bisa dengan leluasa menyampaikan materi tentang media pembelajaran dengan Komik Live 3. Di tengah pandemi COVID-19 ini, guru dituntut untuk bisa memberikan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa lebih kurang 1 tahun berjalan, PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring, itu sedikit memberikan rasa bosan mungkin kepada peserta didik kita kalau kita menggunakan media pembelajaran yang itu-itu saja. Makanya kami menawarkan memberikan alternatif lain media pembelajaran yang mungkin akan menarik perhatian peserta didik kita, yaitu Komik Live yang akan dipaparkan oleh narasumber kita pada kesempatan ini, yaitu Bapak Andi Subhan. Sebelumnya saya membacakan biodata narasumber kita. Nama Andi Subhan Esos, lahir di Curug 15 Juli 1979, instansi tempat mengabdi sekarang SMA Negeri 2 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nomor HP yang bisa Bapak Ibu hubungi 0853 366 2584 kali. Perlu Bapak Ibu ketahui, narasumber kita ini sudah melanglang buana. Nah, banyak prestasinya di dunia maya, terutama untuk proses pembelajaran dengan berbagai aplikasi. Salah satunya Pak Andi adalah trainer Microsoft. Kemudian coach di Sagusanov IGI Pusat, itu coach KineMaster, kemudian Filmora, Google Classroom, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi Pak Andi Subhan yang nanti mungkin akan Pak Andi jelaskan sendiri. Kemudian Pak Andi juga piawai dalam memainkan not-not dalam keyboard
Nah, jadi di YouTube-nya Bapak Ibu nanti bisa lihat bagaimana piawainya Pak Andi, di samping memberikan materi dalam webinar-webinar, kemudian menjadi coach dalam workshop-workshop, piawai juga dalam menghibur hati yang sedang gundah gulana, itu ahlinya Pak Andi dalam menghibur. Oke, tidak berpanjang mukadimah, saya berikan waktu kepada Pak Andi Subahan memaparkan materi sampai pukul 14.30 Pak Andi ya. Jadi kita punya waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Bu Iwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, guru hebat, tenaga pendidik, pejuang tanpa tanda jasa, orang-orang yang berdiri di garda depan untuk kemajuan bangsa kita ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Sebelumnya masuk ke materi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menyiapkan acara ini, mulai dari menyiapkan undangan, membuat flyer, dan macam-macam. Juga saya sampaikan salam hormat saya, salam salut saya kepada Kepala Sekolah Mansatu Lahat yang sangat mensupport sekali kegiatan ini. Ini yang keempat ya Bu Win ya? Keempat. Ini yang keempat ya? Oke. Iya. Semoga webinar ini yang diadakan oleh Mansatu Lahat bukan hanya sebatas pandemi ini ya, karena kita belajarnya daring. Semoga ke depan kita berdoa sama-sama masa pandemi ini cepat berakhir, Mansatu Lahat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini untuk peningkatan kompetensi guru-guru di seluruh Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Kita nggak usah kenalan lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Win, tapi Bu Win terlalu berlebihan. Fakta itu Pak. Oke, kita share screen dulu Bapak Ibu. Nah ini, gimana Bu Win? Udah nampak Bu Win? Ya, sudah Pak. Oke, terus saya coba lagi buka lagi yang ini. Ini udah nampak? Ya. Komik live. Ini udah nampak ya? Sudah Pak. Kalau yang PowerPoint-nya udah nampak belum? Komik for Mac and Live Windows. Berarti PowerPoint-nya belum nampak ya? Belum. Oke, bentar. Ini nampak ya? Masih yang itu tadi Pak? Masih yang kuning? Komik live. Masih komik live ya? Bentar, sabar. Oke, saya close dulu. Jadi Bapak Ibu sembari menunggu, media pembelajaran sih sebenarnya banyak yang bisa kita manfaatkan, untuk pembelajaran ya, banyak sekali mulai dari video pembelajaran, pembuatan aplikasi Android untuk siswa kita. Sekarang bagaimana Bu Win? Belum Pak, masih belum muncul. Di tempat saya mati lampu ini, jadi sebentar ya. Atau saya bantu share Pak Andi. Oke, boleh. Ntar ini udah mau keluar. Udah ya. Jadi maaf ya Bapak Ibu ya, agak ini. Jadi bufferingnya cukup lama. Nah, jadi Bapak Ibu dalam membuat komik ini kita
dia tidak terlalu susah ya, bahkan sangat gampang sekali, yang penting di situ Bapak Ibu cukup menyediakan atau menyiapkan aset-aset yang kita butuhkan. Bisa dari gambar atau foto-foto. Foto-foto ya bisa foto kita atau kita mengajak siswa kita untuk berkolaborasi membuat media pembelajaran berbasis komik ini. Nggak muncul ya Bu Wina? Masih apa itu? Kain ya? Kain kayak terbang gitu? Iya nih, saya padahal buka PowerPoint ini. Atau saya bantu share Pak Andi? Ntar saya stop. Boleh silakan Bu Win. Ntar saya stop dulu ya. Ya. Ini baru tuh buka nah. Nah ini Buffering ya. tetap kain melayang-layang tadi. Oh, alah. Bu Win boleh bantu saya ya Bu Win untuk Oke, share siap. screen-nya. Siap. Nah ya boleh yang itu. Oke, sebentar ya. Ini Pak Andi? Oke. Bu, tolong dibuka dua, yang PDF-nya satu ya Bu Win, yang storyline syarat interaksi sosial. Oh iya. Yang ini dulu ya? Yang PowerPoint dulu Pak Andi atau yang PDF? Yang PowerPoint atau PDF Pak Andi? Yang PowerPoint Bu Win, PowerPoint. Oke, yang tadi benar ya? Iya benar. Nah, yang ini ya. Yang ini? Oke, Betul sip. Pak Andi? Langsung ke slide. Betul, langsung ke slide show Bu Win. Ini? Di slideshow yang di atas di sebelah animasi, biar tampilannya gede. Dari sini? Di bar yang atas itu di sebelah animasi ada slideshow. Klik itu. Oke, sudah Pak Andi? Belum Bu Win. Di Ini paling atas ini. Di sini sudah besar loh, di laptop saya udah besar ini. Ya, aku belum. Sinyal Langsung mungkin. ke halaman ke slide ya, sinyal mungkin. Slide 1 deh, slide. Oke. Masih nggak bergerak ini aku. Ini digital learning tampilannya. Bu Win. Ya. Nggak bergerak-gerak di aku, masih stagnan dia. Kayaknya sinyal di boleh ke paling atas Bu Win, slide 1 Bu Win. Nih. Oke.
yuk kita mulai ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, komik media pembelajaran ini saya kemarin tahun 2018-2019 itu saya mengikuti diklat komik ini di Siameo Siamolek ya, organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Nanti Bapak Ibu juga boleh ikut di sana dengan membuat akun. Nah, yang seperti kita bahas tadi, kita jadikan komik untuk media pembelajaran. Selanjutnya Bu Win, slide kedua. Nah ini Bapak Ibu, kita sekarang ya masuk ke revolusi industri, termasuk juga di dalamnya ada revolusi pendidikan, di mana kita sudah masuk Indonesia nih 4.0 ya, barangkali Jepang sudah masuk 5.0. Nah di sini ada kita sekarang berada di Y dan Z ya, di mana anak-anak kita itu media pembelajarannya lebih ke praktek, terus berinteraksi dengan alat-alat teknologi, ya kan? Mau nggak mau kita sebagai guru di sini ya harus masuk ke dunia mereka, cari tahu apa yang mereka inginkan, dan kita tidak bisa menerapkan gaya-gaya mengajar yang konvensional di siswa kita yang sudah di titik atau berada di generasi milenial tersebut. Nah, maka dari itu salah satu tawaran dari sekian banyak media pembelajaran, kita coba mengangkat komik ini. Bu Win. Lanjutnya Bu Win. Sudah. Sudah ya. Saya Sudah. belum. Walah. Benar-benar sinyal deh Pak, kayaknya Pak. Ini udah tampil? Ya. Perkembangan Ya. teknologi. Perkembangan teknologi. Nah, di sini Bapak Ibu semenjak pandemi itu kan bisa kita lihat di media sosial banyak sekali guru-guru yang tanda kutip ya terpaksa menjadi kreatif dalam menyajikan media-media atau cara-cara menyampaikan pembelajaran jarak jauh ini. Sebenarnya banyak juga guru-guru sebelum masa pandemi ini yang hebat-hebat dan kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran. Tetapi ketika masa pandemi ini jumlahnya meningkat, dan itu salah satu saya pikir dampak positif dari pandemi ini, guru-guru yang dalam bisa dikatakan kurang menggunakan IT, mau nggak mau sekarang dia harus menggunakan IT. Oke, lanjut Bu Win. Kita langsung masuk ke pokok masalahnya Bu Win, ke komik. Iya, sudah. Komik adalah rangkaian cerita. Iya. Di sini belum berubah. Sinyal tidak bersahabat benar-benar tuh. Angel ini, angel. Iya, angel benar. Iya, benar Pak. Ampun ini Pak. Nah, nanti nak bawa lagi ini nak. Iya, bentar ya. Di peserta kira-kira udah muncul belum komik adalah rangkaian cerita ya Bapak Ibu? Belum ya? Bu Iwin. Sudah muncul. Sekarang saya udah muncul tuh. Oke, sudah muncul. Berarti nih Pak Adi yang belum muncul, Pak Adi. Sudah muncul. Nah, coba kita ke slide 6 deh Bu Win. Oke. Slide 6. Ya, ini sudah. Adik ya. Komik itu pengertiannya adalah rangkaian cerita bergambar yang disertai keterangan balon dialog ya, atau keterangan gambar yang mana terdapat penokohan yang memerankan karakter. Ini saya bacakan dulu singkat ya Bu, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita ke komik pendidikan. Jenis-jenis komik di sini ada
Di sini ada komik karikatur. Udah Bu Win ke komik karikatur? Oke. Ya, sudah. Oke, komik karikatur. Komik ini tipe kartun ya, berjenis komedi, humor, dan biasanya ada juga yang berbentuk editorial atau kritikan sosial. Selanjutnya ada komik strip di sini. Selanjutnya Bu Win. Ya. Komik strip ini nggak terlalu banyak panelnya, yang biasanya terdiri dari 3 atau 6 panel ya. Dapat juga berisi humor, cerita serius, dan bisa Bapak Ibu buat secara kontinu atau bersambung, part 1, part 2 sampai satu masalah itu selesai dalam komik. Misalnya kita mengangkat masalah atau materi pembelajaran tentang kemiskinan. Nah, jadi komiknya kita bisa bikin menjadi beberapa bagian atau beberapa seri. Selanjutnya di sini ada komik majalah. Boleh Bu Win ke komik majalah? Sudah. Oke, komik majalah. Nah, komik majalah ini Bapak Ibu dari bentuknya dia lebih besar seperti majalah ya. Menggunakan sampul tebal di keterangan di sini dan berisi lebih dari 30 sampai 40 halaman. Oke, selanjutnya Bu Win. Elemen. Nanti materinya ini ya Bu Win ya, kita bagi ke Bapak Ibu ya. Iya. Nah, di sini elemen dalam komik di sini ada panel komik. Panel komik ini adalah kotak-kotak yang nantinya di dalamnya akan berisi foto atau gambar dan akan membentuk alur cerita tentang materi yang kita angkat, tentang sebuah materi yang kita angkat. Nanti dia ada alur ceritanya di situ. Kemudian setelah panel ini ya, nanti kita buka di Komik Live 3. Kemudian setelah panel komik, kita akan masuk ke sudut pandang kamera di sini. Nah, Bapak Ibu, di dalam penempatan foto atau gambar di dalam panel tersebut, nanti kita bisa zoom in, zoom out ya, perbesar dan perkecil. Nah, untuk dia akan masuk ke kategori yang ukuran seperti apa. Nah, ketika Bapak Ibu, ini misal ya, ketika Bapak Ibu nanti kumpulkan aset-aset untuk komik berupa foto-foto, misalnya anggaplah ini bukan foto yang kita download, tapi kita ambil sendiri, tag foto sendiri, kita melibatkan siswa. Nah, di situ boleh Bapak Ibu atur ketika tag fotonya, bisa jaraknya seberapa nanti ya, itu nanti ada ukurannya. Jadi misalnya di setting tempat yang satu, Bapak Ibu mengambil fotonya agak lumayan jauh ya, terus dekat, bahkan dekat sekali. Nah, di situ nanti akan terbagi menjadi di ukuran gambar ya, ini di sini. Di sini ada XLS, ada LS, ada MLS, ada ukuran gambar Bu Win, ke ukuran gambar boleh? Iya, sudah. Ada MS, terus MCU, CU, BCU, dan XCU. Nah, di sini ada keterangannya Bapak Ibu ya, ada extra long, ada long shot, medium shot, dan bahkan sampai ke extra close up. Nah, di situ nanti beberapa ukuran ini yang akan kita pakai untuk penempatan di dalam panel komik tadi. Kemudian selanjutnya Bu Win kita ke apa? Parit komik. Ke parit komik. Oh, ada yang masih belum gerak. Sama Bapak Ibu yang masih gambarnya lambat, nasib kita sama ya. Saya sekarang saat ini berada di komik karikatur ini masih. Oh iya, itu makanya. Saya sekarang posisinya di Kabupaten Sorolangun, Bapak Ibu. Ada gangguan listrik. Tadi sempat mati lumayan lama. Nah, ini baru hidup tapi cuma itu tadi ya, jaringannya ya lumayan menjengkelkan. Selanjutnya kita masuk ke parit komik Bapak Ibu. Nah, parit komik ini adalah
batas dari panel satu ke panel yang lainnya ya di sini. Nah, jadi dia ada sudut di sini. Nah, di sini ada sudut ya. Yang ditandai dengan garis kuning ini ya, ini adalah parit ya. Kalau siring tahu Ibu, Bapak Ibu, siring, selokan, nah samalah itu. Yang membatasi antara panel yang satu dengan panel yang lain. Selanjutnya Bu Win kita ke balon kata. Ya. Balon kata lagi. Nah, ini balon kata. Nanti di aplikasinya ada balon katanya, nanti Bapak Ibu sangat gampang buatnya kok, tinggal drag and drop, ambil, geser, taruhkan, sangat gampang sekali. Nah, balon kata ini berisi komunikasi tokoh yang ada di dalam komik. Ada 6 di sini ya. Ini kalau yang seperti ini Bapak Ibu, yang nomor 1 bulat besar itu yang ada bulat-bulat kecilnya itu tandanya tokoh ya, tokoh atau karakter dalam komik itu sedang berpikir. Nah, sedang berpikir. Yang kedua di sini ada berbicara atau dialog, yang gambar nomor 2 ya, dari yang di tengah bagian atas. Yang ketiga masih sama gambarnya, cuma di situ yang membedakan ada ujungnya ini ya. Itu merupakan dialog lebih dari satu karakter atau tokoh. Selanjutnya di bagian bawah sebelah kiri Bapak Ibu, di sini ada gambar berteriak ya. Ada gambarnya ini apa? Gambar balon katanya yang apa ini? Seperti apa ini ya kira-kira ya? Bentuknya ya garis-garis U ini ya. Dia menandakan bahwa si tokoh atau karakter itu berteriak, berbicara dengan keras, berteriak. Kemudian di tengah bagian bawah itu balon kata yang bentuk gambarnya dengan garis terputus-putus, itu tandanya tokoh atau karakter itu sedang bergumam. Nah, yang terakhir di sini sebelah kanan bawah tak ya, itu fungsinya sebagai narator, narasi ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai narasi atau menjelaskan di gambar atau di komik itu tentang situasi di bagaimana kita menerangkan situasi yang terjadi. Misalnya seorang guru sedang menjelaskan materi kepada siswa di dalam kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ambil panel ini, kita drag and drop ke panel, nanti dikasih keterangan misalnya di situ guru sedang menjelaskan atau guru sedang memberikan penjelasan materi kepada siswa. Cukup pendek-pendek saja, yang penting maksud dan tujuannya jelas. Selanjutnya Bapak Ibu kita langsung ke ilustrasi. Nah, ilustrasi. Nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Di komik Live 3 nanti di situ ada template yang sudah disiapkan ya, Nah, di sini ya. Templatenya, jadi Bapak Ibu nggak usah kita bikin sendiri, panelnya bisa tapi itu tadi membutuhkan waktu ya, karena dari template yang kosong nanti kita masukkan kolom dan segala macamnya, dan itu sangat memakan waktu. Kita mendingan menggunakan template yang sudah yang sudah disediakan oleh komik 3 tersebut. Nah, ini ya Bapak Ibu salah satu contoh komiknya di sini. Ada toko di sini ya. Nah, di sini yang di bawah di panel 1 di bawahnya ada kolom narasi, itu dia menjelaskan
dua siswa tersebut sedang melakukan kegiatan apa. Oke, selanjutnya Ibu Win di penokohan. Ya, Udah masuk ke penokohan ya. sudah. Oke, penokohan. Nah, Bapak Ibu di sini ini konteksnya dengan komik yang ini ya, yang Rere dan JJ. Nah, di situ ada dua tokoh yang dimana masing-masing tokoh itu mempunyai karakter yang berbeda. Nanti bagaimana dalam penentuan karakter itu kembali ke Bapak Ibu selaku kreator komik. Ibu bebas meletakkan atau membuat karakter pada tokoh komik yang akan Bapak Ibu buat. Karakternya bebas. Misalnya yang satu lebih pendiam, yang satu lebih cerewet, atau siswa yang satu banyak bertanya, yang siswa satu bisa menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh temannya. Jadi di situ karakter dari penokohan itu Bapak Ibu bebas, membuatnya bebas. Selanjutnya kita ke alur cerita. Nah, alur cerita storyline ya, sebenarnya nggak wajib sih, tapi di sini alur cerita itu memudahkan kita untuk membuat sebuah komik dengan jelas agar bisa dimengerti oleh audiens atau pembaca kita. Terus selanjutnya Bu Win ke tahapan perancangan, Bu Win. Iya, sudah. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ada topik, terus ada peta konsep, storyline dan ilustrasi komik. Nah, di sini topiknya kita angkat dulu, tergantung ya. Kalau dalam komik pendidikan berarti topik yang kita angkat adalah materi-materi dari Bapak Ibu. Misalnya mapel yang Bapak Ibu ampu, silakan diambil salah satu topiknya, kemudian dibuatkan peta konsepnya seperti apa, kemudian baru langkah ketiga kita bikin storyline-nya ya, yang terakhir baru kita eksekusi menjadi sebuah komik. Selanjutnya Ibu Win Merancang komik pendidikan. Iya, merancang komik pendidikan. Nah, ini ada judul topik pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian siapa sih target pembaca komik dari komik Bapak Ibu? Bapak Ibu misalnya ngajarnya kelas 10, berarti targetnya adalah siswa kita yang berada di kelas 10. Begitupun juga dengan Bapak Ibu yang mengajar di kelas rendah atau kelas tinggi, berarti sasaran target siswanya adalah yang di kelas rendah dan kelas. Kemudian tokoh. Nah, di sini tokoh dan karakter Bapak Ibu tentukan dulu ya, nggak mesti 2, 1 pun boleh, bahkan lebih dari 2 pun sangat boleh untuk penokohan atau karakter yang akan Bapak Ibu munculkan di dalam komik yang akan Bapak Ibu buat. Selanjutnya di sini adalah lokasi. Nah, lokasi bebas ya, lokasi bebas gitu, Bapak Ibu pasti sudah paham. Kemudian di dalam komik tersebut nanti apakah jenisnya cuma mendeskripsikan saja, menjelaskan sebuah materi, ataukah di dalam komik tersebut nanti Bapak Ibu akan memunculkan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Selanjutnya di sini ada menyelesaikan pertanyaan ya, kita dengan 1 tadi. Ketika muncul pertanyaan, berarti ada tahapan penyelesaian pertanyaan, dan itu bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu letakkan di salah satu karakter atau tokoh di dalam komik tersebut. Misalnya siswa yang 1 bertanya, terus siswa yang 2 menjawab. Misalnya ada 2 tokoh di situ. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas setelah membaca komik
evaluasi. Di situ bisa Bapak Ibu menyisipkan pertanyaan ya di akhir komik, bisa Bapak Ibu menyisipkan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ada di komik tersebut. Nggak perlu banyak-banyak, cukup sedikit saja. Misalnya apa yang Ananda dapatkan dari materi tersebut, atau berilah kesimpulan dari materi yang tersebut, seperti itu kira-kira. Selanjutnya Bu Win. Rancang storyline. Ya, merancang storyline. Nah, merancang storyline boleh Bu Win, saya minta tolong minta tolong bukain yang PDF Bu Win. Oke, siap. Ya, bentar. PDF materinya Pak Andi ya? Iya, storyline-nya. Storyline yang saya kirim ke friend. Oke. Pak, sudah Yuk. Zoom di pojok. Atas rawe, nggak ke minum Udah Bu Win. Ini sudah tampil storyline media Oke, pembelajaran komik. Coba Oke, di siap. monitor dari peserta, kira-kira udah muncul belum Bapak Ibu ya? Storyline media pembelajaran. Belum. Oke. Belum, sabar. Ya. Bu. Ya. OTW. Sama-sama ini ya Bapak Ibu. Iya. Nah, Jadi Bapak Ibu di sini nggak boleh nggak boleh emosi ya. ini udah Pak Andi, udah. Iya, ini saya juga sudah buka. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu nggak boleh kesel sama siswa ya kalau siswanya lambat isi daftar online atau ngumpulin tugas online. Ya mungkin kendalanya sama yang seperti kita hadapi sekarang ini. Ini sudah muncul Pak Andi. Oke, siap. Nah, di situ Bu Win coba cek juga, nanti dibuka sekali dua. Nah itu tuh storyline syarat. Saya baru kirim di WA Bu Win, itu komiknya Bu. Komik dari syarat interaksi sosial ini. Oh gitu. Oke, siap. Setelah ini ya. Langsung dibuka dua-dua, nanti kita padukan. Jadi biar langsung ada contohnya, storyline di sampingnya langsung ada hasilnya. Udah masuk belum Bu Win? Sudah ke WA. Ya. Oh, udah saya kirim ke WA. Ya. Oke. Boleh dibuka sekali dua Bu. Sabar ya Bapak Ibu. Masih loading. Ya. Iya. Atau sambil jalan Pak Andi jelaskan yang PDF dulu, udah apa-apa. Siap. Boleh. Di sini yang pertama di storyline ya, di Bapak Ibu mungkin sudah nampil ya yang dibagikan oleh Bu Wiwin. Nah, di bagian atas itu ada judul ya, storyline media pembelajaran dalam kurung educational comic. Di sini ada topik ya, yang nomor registrasi itu di
nomor registrasi di nggak usah fokus ke sana ya Bapak Ibu. Yang pertama ada topik di sini saya mengangkat materi tentang syarat interaksi sosial. Yang nomor 2-nya di situ adalah nama ya, oleh nama atau kreator. Di situ nama Bapak Ibu selaku kreator atau pembuat komik, abaikan yang 2984. Kemudian di nomor 3 di situ ada target pembaca. Nah, target pembaca di situ siswa kelas berapa yang akan kita jadikan target komik kita tersebut. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 11, berarti di sini Bapak Ibu bisa buat siswa kelas 11. Kemudian mata pelajaran, ada mata pelajaran, silakan Bapak Ibu isi dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu beserta keterangan kurikulumnya dan semester keberapa, ganjil atau genap. Kemudian ada nama toko di sini, nama toko atau nama karakter yang akan kita masukkan ke dalam komik pembelajaran kita. Misalnya Bapak Ibu berkolaborasi dengan siswanya. Kebetulan saya kemarin mengajak siswa untuk berkolaborasi membuat komik ini. Di sini saya mengajak siswa sebanyak 4 orang ya, atas nama Abul, Dea, Ica, dan Rizky. Nah di sini. Nah, cuma di sini saya lupa, ada kesalahan juga saya di sini. Saya lupa menjelaskan di sini karakternya. Di sini harusnya ada nama toko dan karakter. Di sini Bapak Ibu nanti ketika membuat storyline silakan ditambahkan karakter atau sifat dari toko tersebut. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsi dari komik tersebut. Di sini saya buat deskripsinya, siswa kelas 10 MIA 4 mendapat tugas dari guru sosiologi untuk mencari tahu syarat-syarat interaksi sosial. Nah, itu bentuk deskripsi yang saya buat. Kemudian kita ke nomor 7 Bu Win, storyline-nya, alur ceritanya. Ya. Halo Bu. Oke ya. Di sini ada 5 kolom ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Yang pertama di panel ya, tadi yang kolom-kolom tadi ya, koles foto tadi yang di atas panel. Kemudian alur ceritanya seperti apa? Di sini saya membuat seperti ini ya, suasana pagi hari di gerbang sekolah. Nah di sini ada tokoh dan karakter. Ini saya bikin di sini adalah guru dan siswa. Nah, di kolom aset visual ya, di sini ada terjadi dialog dan nanti foto ya, karena di komik foto, jadi kini kita buat dialog dan foto. Nah, ini dialognya di sini ada terjadi dialog antara guru dan siswa. Ini nanti kita perlihatkan komiknya, komik yang interaksi sosial. Nah, di sini terjadi dialog antara guru dan siswa di gerbang sekolah. Ini di storyline yang pertamanya, di sini alur ceritanya suasana pagi hari di gerbang sekolah. Nah, ini berarti dialognya terjadi di gerbang sekolah. Kemudian keterangannya di situ saya buat pagi hari guru berdiri di gerbang sekolah menyambut kedatangan siswa. Nah, ini yang nanti kita akan implementasikan ke dalam komik yang akan kita buat. Kemudian di sini yang alur cerita kedua ini berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. Nah, ini situasinya sudah di dalam kelas, Di sini nanti masih guru dan siswa ya. Di sini dialog lagi Bapak Ibu antara guru dan siswa ya. Ini gurunya mengajak berdoa ke siswanya. Kemudian di kolom narasinya di sini ya, pagi hari di dalam kelas Pak Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum mulai kegiatan belajar mengajar. Nah, aset visualnya di sini silakan Bapak Ibu masukkan foto
yang sesuai dengan story yang Bapak Ibu buat di sini ya. Alur cerita suasana pagi di gerbang sekolah. Terus pagi hari guru-guru berdiri di gerbang sekolah menyambut kedatangan siswa dan terjadi dialog di sini. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah di aset visualnya foto, berarti harus ada foto di sini. Bapak Ibu harus masukkan foto yang sesuai dengan yang Ibu buat, alur cerita yang Bapak Ibu buat, fotonya tersebut. Foto yang pertama berarti ada foto guru dan siswa bersalaman di gerbang sekolah. Foto yang kedua atau set visual yang kedua di situ ada foto guru dan siswa yang sedang berdoa di dalam kelas. Nah, tipe gambarnya atau tipe fotonya sini tergantung Bapak Ibu ya, bebas. Bapak Ibu silakan pilih mau pakai yang ukuran apa. Dan saya di sini pakainya medium, long shot dan medium shot. Oke, selanjutnya Bu Win ke apa? Nomor 2, memberikan stimulus kepada siswa. Ini yang kegiatannya. Terus masih guru dan siswa ya. Tokoh dan karakter masih guru dan siswa. Di dialog aset visualnya di sini ya. Ada terjadi dialog di sini. Gurunya menyampaikan bahwasanya hari ini mereka akan belajar di luar kelas. Terus direspon oleh siswa. Kemudian guru menanyakan kembali kepada siswa apakah mereka membawa smartphone ya dan seterusnya. Nah, untuk di aset visualnya ada foto guru dan siswa di dalam kelas sedang melakukan kegiatan ini tadi, yang kegiatan dialog ketika guru menyampaikan bahwasanya hari itu mereka akan belajar di luar. Kemudian ada foto, saya siapkan juga foto siswa bergegas keluar. Nah, di siswa di sini nanti ada foto siswa tersebut nampakkan bahwa ke guru bahwa mereka membawa smartphone sesuai yang ditugaskan oleh guru karena mereka akan belajar di luar kelas. Nah, ini lokasi yang pertama ya, lokasi kedua. Lokasi pertama di gerbang, lokasi kedua di dalam kelas, lokasi ketiga itu di halaman sekolah. Nah, di sini ada tokonya, ada 4 di sini. Sesuai yang kita buat tadi Bapak Ibu ya, yang saya buat. Di sini ada 4 siswa yang saling bekerja sama mengerjakan tugas. Nah, di sini ada tokohnya, Dea, Rizky, Masda, dan Makbul. Kemudian terjadilah dialog sesuai yang